menurut aku definisi self love itu luas sekali, termasuk menerima kekurangan diri, termasuk menerima kelebihan dan mau untuk improve terus, dan juga evaluasi kekurangan dirinya apa dan berani untuk mengubah kekurangan yang ada dalam diri sendiri gitu. Halo teman-teman, balik lagi di podcast Laut Untuk Semua. Kali ini bersama aku Afni, dan aku udah ditemenin sama salah satu bintang tamu kita yang spesial banget. Bagi kalian yang suka ngebahas tentang personal growth atau suka overthinking, pas banget nih. Ini dia, kita sambut ada Senja Rindiani. Halo semuanya, salam kenal, aku Senja Rindiani. Iya. Kak Senja, boleh disapa lagi nih teman-temannya, sekalian memperkenalkan diri secara singkat ya. Halo semuanya, teman-teman penonton Laut Untuk Semua Podcast atau pendengar Laut Untuk Semua Podcast. Aku Senja Rindiani, teman-teman bisa menyapa aku dengan panggilan Senja. Saat ini aku kesibukannya sebagai content creator di Instagram, di TikTok, dan juga podcaster di podcast yang teman-teman bisa dengerin di Spotify. Nama podcast aku Senja Bersuara gitu. Kebetulan juga baru-baru ini aku habis nulis buku juga nih Kak gitu. Jadi basicnya memang writer dan content creator gitu. Nice. Nah, selain sekarang lagi sibuk jadi content creator, sebenarnya aku sempat baca-baca juga tentang Kak Senja. Awalnya tuh dimulai dari suka nulis ya Kak, basicnya. Sampai sekarang tuh bisa nge-explore banyak hal gitu di berbagai platform ya kan. Benar. Aku mau tahu dong, sejak kapan sih sebenarnya suka mulai nulis buku gitu? Iya, jadi sebenarnya ketertarikan aku dengan dunia tulis menulis itu waktu tahun 2017. Waktu itu aku 16 tahun itu aku ngikut ada event nasional namanya Parlemen Remaja waktu itu, dan salah satu seleksinya itu dengan ngumpulin esai. Dan ketika aku ikutin seleksi itu aku baru sadar, oh ternyata dengan membaca dan dengan menulis kita bisa mendapatkan banyak hal. Kayak gitu, saat itu aku mulai tertarik, tapi baru mulai menekuni dan seriusnya itu di 2019, dan baru profesional, maksudnya aku pengen serius banget nih terjun ke content writing dan content creator itu di awal tahun 2020. Gitu, 2020 aku baru mulai ngonten di Instagram, terus 2020 awal, terus 2020 akhir baru mulai masuk ke TikTok, sampai sekarang, sampai juga ke podcast gitu. Memang awalnya memang suka nulis sih. Suka nulis. Iya. Kalau boleh tahu sebenarnya yang biasa ditulis tuh seputar apa sih? Iya, kalau aku biasanya nulis untuk nemenin orang-orang yang ngerasa sendiri gitu Kak. Karena aku ngerasa sebenarnya gini, ini hal menarik yang aku temuin ketika aku menulis. Ketika aku nulis konten, banyak banget orang-orang itu yang komen, "Loh, ternyata bukan aku sendiri ya yang punya masalah itu." Dan ketika aku ngelihat orang-orang yang komentar kayak gitu, aku baru sadar, wow, jangan-jangan selama ini kita itu punya masalah yang sama, tapi karena kita nggak saling kenal dan kita nggak saling cerita, makanya kita ngerasa jangan-jangan aku sendiri yang ngerasain masalah ini, jangan-jangan aku aneh ya, cuma aku yang punya masalah ini gitu. Jadi tulisan aku kebanyakan membahas tentang masalah-masalah yang mungkin dihadapi para anak-anak muda yang mulai menuju fase dewasa kayak gitu. Sehingga harapannya sih dengan tulisan aku mereka nggak ngerasa sendiri gitu Kak. Mereka ngerasa, oh ternyata aku punya teman yang punya masalah yang sama dan nggak ngerasa berjuang sendiri. Itu sih, biar mereka merasa ditemani lewat tulisan-tulisan yang aku bikin. Harapannya gitu. Oke. Ya. Nah, aku juga denger nih kayak Kak Senja tuh baru ngerilis buku ya. Betul, di tahun ini. Boleh diceritain gak sih itu bukunya tentang apa dan gimana nih setelah merilis buku pertamanya? Ya, buku aku judulnya agak panjang ya. Duduklah bersamaku dan izinkan dirimu tidak mempertanyakan banyak hal. Buku ini ditulis topik utamanya tentang overthinking. Jadi aku membahas tentang sebenarnya hal apa aja yang paling sering dipikirin sama overthinking dan gimana cara ngatasinnya. Dan di bab terakhir aku dedikasikan untuk orang-orang yang punya teman seorang overthinker. Karena kebanyakan yang aku temuin, gak banyak orang yang tahu cara untuk merespon cerita dari overthinker. Karena gini, kebanyakan kalau misalnya kita lagi cerita, teman kita malah kadang jadi adu nasib. Ngerasa gak sih Kak? Kadang kalau kita, aku habis ini nih, aku sedih gini. Ternyata teman kita malah ngeresponnya, lu masih mending kayak gitu, gue malah gini kayak gitu. Akhirnya malah jadi adu nasib gitu kan. Dan aku ngerasa harus lebih banyak orang yang sadar bahwa ketika teman kita cerita,
respon yang terbaik itu bukan dengan mengadu nasib gitu, tapi dengan mendengarkan dan segala macam. Nah, di buku itu juga aku tuangkan gimana caranya untuk mendengarkan cerita dari seorang teman kayak gitu, supaya kita nggak ngadu nasib dan kita bisa belajar mendengarkan dengan baik. Buku ini juga aku dedikasikan untuk para overthinker di luar sana yang bingung nyari teman cerita. Karena fun fact Kak, orang overthinker itu sebenarnya mereka memilih ketika cerita. Karena kalau misalnya salah tempat curhat atau salah tempat cerita, itu malah jadi bahan overthinking baru. Karena biasanya ketika habis cerita, pas pulang, kadang mereka kepikiran gini, aku tadi salah ngomong gak ya? Gitu. Jangan-jangan aku tadi oversharing ya? Gitu. Ntar kalau dia gak mau temenan sama aku lagi gimana gitu, gara-gara aku oversharing. Dan itu adalah masalah yang sering banget dihadapi sama overthinker. Dan aku belum menemukan satu buku khusus yang ngebahas tentang itu, yang ngebahas untuk menemani si overthinker ini berpikir kayak gitu. Karena overthinker ini kan suaranya berisik banget tau Kak. Suaranya itu nggak pernah diem. Bahkan ketika lagi makan gitu ya, makan itu bukan cuma makan doang, kepalanya ngomong gitu. Atau yang sering itu overthinker kalau mau tidur, dia matanya merem nih, tapi kepalanya masih ngomong. Kebanyakan overthinker tuh kayak gitu. Nah, jadi buku ini aku tulis dengan harapan supaya bisa nemenin overthinker di luar sana yang mereka bingung mau cerita sama siapa, atau mereka sulit menemukan orang yang tepat untuk cerita. Makanya judulnya ada kata duduklah bersamaku. Jadi aku mengajak para overthinker di sana duduk sambil membaca buku aku, dan supaya harapannya merasa ditemani kayak gitu. Sebenarnya kayak sangat baik banget ya guys niatnya gitu. Dan selamat juga udah rilis buku pertamanya. Ya, terima kasih. Semoga nextnya bisa bikin karya-karya yang bisa memotivasi banyak Gen Z lainnya. Iya, gitu. amin. Nah, ngobrolin soal overthinking ini, Kak Senja sendiri pasti pernah dong mengalami overthinking, dan gimana cara Kak Senja untuk ngehandle itu versi Kak Senja sendiri, karena kan sebenarnya setiap orang tuh punya caranya masing-masing. Betul. Kayak gitu. Ya, sebenarnya ada dua cara yang paling sering banget aku lakuin. Yang pertama itu ngobrol sama diri sendiri. Yang kedua dituliskan. Makanya aku juga menulis. Sebenarnya nulis itu tuh salah satu bentuk terapi aku tau. Mungkin orang lain ngelihatnya, wah itu ini Senja mechanism. Betul banget. Itu bahasa kerennya itu ya, coping mechanism gitu. Benar banget. Jadi yang pertama itu ngobrol sama diri sendiri, atau kalau mau diistilahin juga self talk gitu ya. Jadi aku punya masalah dengan overthinking ini dulu itu sampai di posisi dimana aku takut untuk mencoba sesuatu. Aku nggak tahu, mungkin kayaknya kalau dari teman-teman aku yang pernah aku ajak ngobrol, banyak banget dari mereka yang mereka tuh takut buat nyobain sesuatu karena mereka takut diomongin orang, atau karena mereka takut gagal, atau mereka ngerasa mereka nggak pantas gitu loh. Kayaknya aku nggak pantas deh buat ngelakuin ini, buat ngelakuin itu gitu. Jadi mereka kebanyakan inner critic. Itu juga yang aku alamin. Sampai akhirnya aku ngerasa kalau aku begini terus, hidup aku nggak akan kemana-mana. Aku bakal stuck di sini aja gitu kan. Makanya yang aku lakukan adalah dengan self talk. Oke, aku mencoba ngobrol ke diri sendiri. Jadi kayak di kepala itu aku hadirkan dua orang yang berbeda. Yang satu ngomong, aku takut gagal nih. Dan yang satunya akan menjawab, oke, kalau gagal emang kenapa? Apa hal terburuk yang mungkin terjadi ketika gagal? Misal contohnya dengan nulis buku. Aku juga bahkan ketika udah ditawarin penerbit pun, ketika nulis tuh aku masih overthinking. Aku takut ini bukunya kalau jelek gimana ya, ntar kalau nggak laku gimana, kayak gitu. Yang aku lakukan adalah ya tadi aku coba ngobrol ke diri sendiri. Terus kalau nggak laku, emang dampak terburuk yang mungkin terjadi apa? Apakah hidup kamu selesai cuma karena bukunya nggak laku gitu? Apakah hidup kamu berakhir dan nggak bisa dilanjutin lagi hanya karena orang bilang bukunya jelek misalnya kayak gitu? Kan enggak gitu. Dan risiko terburuknya apa? Nggak ada. Ternyata aku nggak rugi apa-apa gitu. Bahkan justru ketika aku sudah membuat buku atau menulis buku, setidaknya aku sudah punya karya gitu kan, sudah punya legacy gitu bahwa aku sudah pernah menulis buku. Jadi cara terampuh yang pertama yang aku lakuin adalah ngobrol ke diri sendiri dengan nyari tahu, nganalisis dampak terburuknya itu apa. Jadi tiap kali aku overthinking itu, oke, kalau misalnya aku ngelakuin ini dampak terburuknya apa? Aku masih bisa mentoleransi nggak kalau misalnya risiko terburuk itu beneran terjadi? Kalau aku ngerasa aku masih bisa mentoleransi risiko negatif itu kalau beneran terjadi, maka aku bakal gas terus gitu ngelakuin. Nah, yang kedua dengan menulis tadi. Jadi sebenarnya overthinker ini terlalu banyak yang dipikirkan di kepala. Maka cara terbaik untuk meredakannya adalah dengan ngeluarin apa yang ada di kepala. Bisa dengan banyak cara. Ada yang dengan menulis, ada yang dengan bercerita gitu. Jadi
Aku melakukan dua-duanya gitu. Tapi kalau cerita kan harus ada temennya gitu kan. Sedangkan kalau menulis kan kita bisa ngelakuin sendiri. Makanya sebenarnya menulis yang mungkin orang-orang kira Shirley punya skill nulis apa segala macam gitu. Padahal awalnya itu juga karena coping mechanism aku gitu. Karena aku terlalu banyak yang dipikirin di kepala. Terus waktu itu aku ngerasa aku belum punya teman. Akhirnya cara aku menumpahkan apa yang ada di kepala, ngeluarinnya biar kepalanya lebih ringan, yaitu dengan menulis gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman lagi overthinking gitu ya, cara ngatasinnya ya tadi sih, ngobrol sama diri sendiri, dan yang kedua dengan dituangkan di media lain gitu. Menarik sih sebenarnya. Kalau dari yang aku tangkep ya, overthinking itu sebenarnya perlu dikeluarkan melalui berbagai media. Betul, gitu. betul. Banyak sih caranya, mungkin termasuk sholat juga kali ya, sholat, ibadah, juga, terus betul. Kayak nulis, cerita, apapun itu, sebenarnya itu bisa dikatakan meditasi. Mungkin beberapa orang juga caranya mungkin ada yang ngerokok. Mungkin orang ngelihatnya kayak orang ngerokok. Ya udah dia ngerokok karena stres, padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir itu media dia untuk melepaskan gitu, melepaskan emosinya gitu. Jadi kayak ada space buat dia berefleksi, bisa mikir lagi, terus kayak ya udah bisa menjernihkan perasaannya kayak gitu kali. Intinya dituangkan dan disalurkan dengan bentuk yang terbaik yang kita bisa. Betul, gitu. betul. Nah, selain tentang overthinking nih, Kak Senja juga banyak ngomongin soal self love di media sosial. Betul. Kan? Nah, sebenarnya kalau definisi self love sendiri, menurut Kak Senja tuh apa sih? Iya, nah ini mungkin agak tricky ya kalau tentang self love, karena kebanyakan yang aku temukan di media sosial itu banyak orang yang mengkampanyekan self love itu cuma sebatas nerima kekurangan diri. Mereka lupa bahwa yang namanya kekurangan dalam diri atau ketidaksempurnaan di dalam tubuh atau di dalam diri seorang manusia itu ada yang memang gak bisa kita ubah, ibaratnya kayak emang itu anugerah dari Tuhan gitu ya. Tapi ada yang bisa kita ubah. Nah, kalau kita cuma melihat dari sisi harus nerima kekurangan aja, kita gak akan improve. Kita gak akan bertumbuh. Kita gak akan ada growth-nya kayak gitu sebagai seorang manusia, tetap di situ aja. Dan jadi kalau definisi self love menurut aku bukan hanya sekedar menerima kekurangan diri, tapi juga mau evaluasi kekurangan dirinya apa, kemudian mau memperbaiki diri, dan juga mau menerima kelebihan diri kita apa dan bersedia untuk memperkuat kelebihan diri kita itu. Karena aku juga nemuin ada orang-orang yang gini, tinggi, punya tubuh yang tinggi, mungkin bagi sebagian perempuan ngerasa dia malah insecure karena terlalu tinggi gitu kan. Padahal kalau misalnya dia mau menerima kondisi tubuhnya dengan kondisi tubuh yang tinggi tadi, dan dia mau mencari tempat di mana tempat itu bisa menerima kondisi tubuh dia yang tinggi, itu kan justru bisa jadi kelebihan ya. Misal jadi model kayak gitu kan, atau pramugari. Banyak banget tempat yang bisa menerima kondisi tubuh seorang perempuan yang tinggi, ibaratnya kayak gitu. Nah, tapi kalau dia aja nggak bisa menerima kelebihannya tadi, ujung-ujungnya ya bakal terjebak di zona insecure terus kayak gitu. Jadi kalau menurut aku definisi self love itu luas sekali, termasuk menerima kekurangan diri, termasuk menerima kelebihan dan mau untuk improve terus, dan juga evaluasi kekurangan dirinya apa dan berani untuk mengubah kekurangan yang ada dalam diri sendiri gitu. Oke. Justru malah definisi self love adalah selain menerima tapi juga memperbaiki apa yang bisa kita perbaiki dari diri kita gitu. Benar. Nah, karena sebenarnya di sosmed juga belakangan lagi ramai kan pro kontra tentang gagasan self love itu sendiri gitu. Karena ada sebagian orang yang justru menilainya bahwa kalau self love justru malah bikin orang jadi nggak berkembang dong. Contohnya kayak misalkan banyak orang yang ngejudge orang yang orang yang over kayak body positivity gitu ya. Body positivity gitu, jadinya itu mah pembenaran aja nih gitu buat orang-orang yang nggak mau diet misalkan. Beberapa netizen banyak yang ngomong gitu kan. Nah, itu kalau dari Kak Senja sendiri ngelihatnya gimana sih? Ya, ini menarik juga ya. Kalau misalnya mungkin kalau dulu aku berpegangan definisi self love cuma sekedar menerima aja, kayaknya wajah aku masih tetap berjerawat dan breakout parah gitu. Kebetulan aku punya tipe kulit yang oily acne prone skin, dan emang keturunan punya wajah yang oily acne prone gitu. Kayaknya susah banget itu buat ngilangin jerawat. Nah, dulu
Aku yakin nih kalau misalnya aku berpegangan pada prinsip yang cuma menerima tadi, aku yakin wajah aku tidak akan ada improvement-nya. Ya bakal gitu-gitu terus. Setelah akhirnya aku mencoba meluaskan definisi self love tadi dengan mencoba untuk evaluasi diri, apa sih yang salah sama diri aku? Masih ada yang bisa aku improve enggak sih gitu. Ternyata yang aku sadari, wajah yang berjerawat itu tuh sangat banyak faktornya tuh banyak yang mempengaruhi. Terutama yang paling besar adalah pola hidup. Dan aku coba melihat ke pola hidup aku, ternyata pola hidup aku memang tidak bagus gitu kan. Aku masih sering begadang, makanan aku tidak terjaga kayak gitu. Nah kalau misalnya pola hidup aku aja gak sehat, terus akhirnya wajah aku berjerawat, ya wajar. Karena aku tidak melakukan usaha apapun untuk bisa ya tadi memperbaiki diri aku gitu kan. Sampai akhirnya aku mulai mengenal konsep self love tadi yang lebih luas lagi. Kemudian aku mencoba belajar untuk oke, aku harus memperbaiki pola hidup aku nih. Berarti kalau misalnya wajah aku mau improve lebih baik lagi, dan terbukti gitu. Maksudnya setelah aku berusaha ternyata bisa diubah loh gitu. Sama halnya mungkin dengan body positivity tadi ya. Kalau misalnya koridornya masih dalam batas normal, kan ada indeks massa tubuh ya, kalau nggak salah itu bisa dihitung. Kalau itu masih dalam batas normal ya silakan saja gitu, tidak masalah. Dan pada koridor-koridor yang emang nggak bisa diubah, misal kayak bentuk hidung misalnya atau bentuk bibir gitu, ya itu kan emang sudah Allah anugerahkan atau Tuhan anugerahkan gitu ya kepada kita, yang nggak semudah itu bisa kita otak-atik berarti gitu kan. Tapi kalau kayak berat badan, terus ya tadi mungkin kulit yang berjerawat, mungkin memang bagi sebagian orang akan lebih sulit prosesnya kayak gitu. Sampai ada temen aku yang kayaknya dia skincare-nya cuma basic skincare doang, itu bisa mukanya mulus banget gitu. Sedangkan aku tuh sekarang di posisi yang harus diary, aku harus mengurangi diary, terus karbo juga, terus makanan manis gitu ya, gula, terus juga padahal aku tuh orangnya sering banget begadang gitu ya, tapi aku harus maksain tidur awal supaya ya tadi nggak wajah aku nggak breakout lagi. Itu memang prosesnya akan ada sebagian orang yang prosesnya lebih berat di antara orang yang lainnya, tapi kita juga harus sadar untuk gimana caranya supaya kita bisa evaluasi lagi gitu kekurangan kita. Terutama tadi ya, misal kalau body positivity, kalau cuma berpegangan pada body positivity, terus kalau udah sampai tahap obesitas itu kan bahaya banget ya kayak buat tubuh kita. Bukan cuma tentang dalam tanda kutip gemuknya aja, tapi juga bisa bikin penyakit lain kan. Banyak sekali bahkan orang-orang yang obesitas jadi menghadirkan penyakit yang sebelumnya nggak ada gitu, tapi karena obesitas jadi ada. Makanya harus dipahami lagi bahwa self love itu gimana caranya untuk menjaga dan merawat tubuh yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Jadi bukan cuma nerima doang tadi ya, tapi juga mau improve apa yang bisa kita improve gitu. Sebenarnya kayak intinya adalah kita mensyukuri diri kita gitu, dengan kekurangan dan kelebihan kita, termasuk dengan merawat diri itu kan sebenarnya bentuk rasa syukur kita gitu kan ya. Bener banget. Betul. Nah, aku mau nanya juga nih ke Kak Senja. Banyak orang-orang sekarang tuh beropini gitu ya, kalau ngomongin Gen Z nih, karena kan sebenarnya kebanyakan audiensnya Kak Senja juga Gen Z. Betul, kan gitu. yeah. Karena Kak Senja juga sebagai Gen Z gitu, banyak yang beropini bahwa generasi Gen Z tuh generasi yang menge gitu, karena apa-apa dikit-dikit galau, dikit-dikit kayak overthinking, dikit-dikit kayak sensitif gitu kesannya gitu. Banyak orang yang menilai seperti itu. Kalau Kak Senja sendiri ngelihatnya gimana sih? Iya, ini sebenarnya topik menarik dan ada banyak banget artikel yang ngebahas hal ini, bukan cuma di Indonesia doang gitu, tapi bahkan ternyata aku tadi sempat searching dikit ya sebelum kesini, ternyata banyak artikel luar negeri atau bahkan research yang udah ngebahas tentang ini ya, tentang apakah Gen Z ini punya sensitivitas yang lebih tinggi dibandingkan generasi sebelumnya. Tapi kalau berdasarkan riset kecil aku, ternyata sebenarnya bukan karena lebih sensitif, tapi generasi kita sekarang itu tingkat awareness-nya lebih tinggi, terutama dari segi mental illness gitu ya, isu-isu mental illness, kemudian isu-isu tentang patriarki misalnya, isu-isu tentang feminisme dan segala macam. Dan ada perbedaan didikan orang tua zaman dulu dan didikan orang tua zaman sekarang. Mungkin zaman dulu anak itu masih dididik
secara lebih besar perannya itu dari keluarga. Tapi sekarang kayaknya udah hampir 50-50 tuh antara didikan orang tua keluarga dengan didikan media sosial. Betul. Misalnya kayak gitu kan. Nah, sekarang generasi sekarang yang bermain medsos itu sudah banyak dalam tanda kutip diajarkan untuk ketika kita tidak suka, kita tuh harus mengekspresikan ketidaksukaan kita, dan itu suatu hal yang nggak apa-apa banget gitu, suatu hal yang normal. Makanya mungkin sekarang kita sangat familiar dengan istilah konsen, ya kan? Konsen dalam hal apapun banyak gitu, kita harus menyetujui untuk melakukan sesuatu gitu kan. Nah, sebenarnya kalau ditanya apakah Gen Z ini yang lebih sensitif, kalau aku lihat sih sebenarnya ini cuma sebatas ada gap informasi antara generasi sebelum kita dengan generasi Z ini. Jadi generasi yang sebelumnya, apalagi ini kata sensitif itu kan sebenarnya relatif ya, suatu kata sifat yang relatif. Mungkin bagi aku sensitif, bagi orang lain itu bukan topik yang sensitif misalnya kayak gitu. Nah, orang yang mungkin berpendapat Gen Z ini sensitif karena mereka mendefinisikan kata sensitif ini berdasarkan tolak ukur ketika didikan orang tua dia dulu mungkin guru yang mukul anak murid itu dianggap biasa aja. Ya emang itulah didikan gitu kan. Tapi sekarang kita diajarkan, tentunya ini juga memperhatikan pola budaya dan norma manusia itu kayaknya tuh berevolusi ya. Betul. Berkembang. Mungkin ya itu kayak dulu mukul itu bukan sesuatu hal yang aneh atau bukan bentuk kekerasan gitu. Mungkin dulu orang tua dulu menganggap mukul itu adalah bentuk kasih sayang seorang guru kepada muridnya. Tapi kan zaman sekarang guru yang mukul ke murid itu bisa dipidanakan ibaratnya kayak gitu. Apalagi kalau mukulnya tidak berperasaan lah, ibaratnya mukulnya dengan berniat untuk menyakiti. Kenapa kayak gitu juga? Karena justru emang udah terbukti banyak kasus juga kan kayak gitu, banyak kasus kekerasan yang terjadi di sekolah gitu, atau bahkan pelecehan seksual dan segala macam kayak gitu. Makanya norma manusia itu juga kayaknya berubah, berevolusi beriringan dengan bagaimana pola hidup kita gitu kan. Nah, kalau balik lagi ke pertanyaan tadi, apakah Gen Z ini lebih sensitif daripada generasi sebelumnya? Sepertinya nggak bisa disederhanakan dengan kalimat itu. Aku tidak bilang aku tidak setuju, tapi nggak bilang setuju juga, tapi lebih ke nggak bisa disederhanakan dengan kalimat itu gitu. Ini hanya masalah kita beda, generasi sekarang itu cara pola pendidikannya itu berbeda, dan tantangan kita alami juga beda. Betul. Generasi zaman dulu mungkin gak ngalamin pandemi gitu ya, tapi kan kita ngalamin pandemi yang mungkin ada sebagian orang yang ketika pandemi itu di perantauan, gak bisa pulang, terus dengan ketidakpastian ini bisa kerja lagi apa enggak, bisa pulang apa enggak, kapan pandemi ini selesai dan segala macam, itu kan sangat mempengaruhi kondisi mentalnya seseorang ya. Ya terutama kondisi mental kita nih Gen Z yang sekarang gitu. Jadi ada banyak sekali tantangan yang dulu mungkin orang tua dulu nggak ngerasain, tapi kita ngerasain. Ya begitupun sebaliknya ya, mungkin kita nggak ngerasain tapi orang tua kita dulu ngerasain. Jadi sepertinya tidak bisa disederhanakan dengan kalimat Gen Z lebih sensitif gitu. Cuma lebih cocok ya kita punya tantangan masing-masing, dan lebih ke awareness kita lebih tinggi, dan kita lebih banyak yang vokal melalui media sosial. Dan orang atau generasi zaman dulu melihat fenomena ini, mereka melabeli dengan sensitif atau baper gitu. Padahal sebenarnya nggak kayak gitu juga. Gitu mungkin ya. Iya sih, setuju juga bahwa setiap generasi punya challenge-nya masing-masing. Betul. Gitu. Setiap generasi itu punya tantangannya masing-masing, dan beda-beda gitu, nggak bisa disamain juga. Ya itu sih kayak ada gap informasi kayaknya dari generasi sebelumnya ke generasi kita gitu. Aku ngelihatnya justru generasi Gen Z sebagai perwakilan Gen Z juga ya, ngelihatnya tuh kayak generasi Gen Z itu bukan lemah gitu, justru kita karena informasi yang kita dapetin itu banyak ya. Betul, sekarang beda kayak yang zaman dulu, informasi banyak, jadi awareness kita juga udah beda gitu sama orang dulu. Benar. Mungkin generasi kita lebih vokal aja gitu, lebih vokal, dan exposure-nya lebih luas gitu kan. Jadi apa-apa tuh jadi lebih gampang ke expose dan terdengar gitu. Dan pressure-nya juga udah beda gitu kan. Jadi ya setiap generasi dan setiap orang pastinya punya kesedihannya masing-masing, punya struggle-nya masing-masing, cuman perbedaannya nggak semua orang berani untuk mengekspresikan itu. Dan itu bukan menunjukkan
kita lemah kayak Iya, gitu. benar. Punya emosi, punya feeling adalah manusia. Betul. Gitu. Nah itu mungkin juga perbedaannya Kak. Dulu ngerasa gak sih? Mungkin dulu orang tua bilang ke anak laki-laki nggak boleh nangis. Tapi kan kita sekarang justru diajarkan ketika parenting, nangis itu adalah emosi yang sangat normal. Betul. Laki-laki atau perempuan bisa nangis. Nah mungkin karena perbedaan pendidikan ini juga ya, akhirnya generasi zaman dulu nganggapnya, generasi zaman sekarang lemah, cemen gini segala macam. Padahal sebenarnya cara pendidikan kita aja yang mulai berkembang gitu. Jadi kayak mungkin perbedaan perspektif itu tadi ya. Betul. Jadinya. Kayak ada banyak banget sih stigma-stigma yang udah mulai bergeser Benar, gitu ya. benar. Di generasi sekarang yang mungkin generasi-generasi sebelumnya tuh ada gap informasi terkait itu. Benar. Kayak gitu. Iya. Menarik. Oke. Terus aku mau nanya juga nih, Kak Senja tuh banyak banget kan ngobrolin soal kayak personal growth tadi, keresahan Gen Z gitu sekarang. Terus kayak aku ngelihatnya matang banget gitu loh, kayak pola pikirnya Kak Senja. Kalau dilihat-lihat kayaknya cobaannya berat apa gimana? Cobaannya berat apa gimana tuh kan? Karena sebenarnya kematangan pola pikir itu kan based on experience. Benar, gitu ya. benar. Kak Senja sendiri kehidupannya gimana sih? Iya. Jadi kayaknya kalau dari pertanyaan itu ada 2 faktor sih ya. Pertama dari faktor individunya dan kedua dari faktor experience-nya tadi. Gitu. Jadi kalau yang dari faktor individu tergantung kita tuh tipenya apa. Kebetulan aku tipenya emang tipe orang yang thinking. Tipe thinking itu adalah tipe yang pemikir, dia observer, dia ngeliatin sebelum bertindak dia kebanyakan memperhatikan kondisi lingkungannya dulu baru dia berani memutuskan aku harus bersikap seperti apa, intinya kayak gitu. Terus itu dari sisi individu. Kemudian kedua dari sisi pengalaman atau experience. Betul, mungkin aku nggak bisa bilang hidup aku berat banget, tapi aku yakin setiap orang dalam hidupnya ngerasa hidup mereka berat kayak gitu ya. Hidup mereka berat walaupun emang nggak bisa dibandingkan, tapi memang kalau bisa dibilang aku pernah mengalami fase-fase ya up and downs-nya gitu dalam hidup. Kebetulan aku lahir di keluarga yang biasa-biasa aja, sangat biasa. Justru dulu waktu aku SD, hari itu bisa makan aja tuh udah bersyukur, alhamdulillah sebenarnya gitu ya. Jadi aku melewati fase orang tua aku dari yang mau makan aja alhamdulillah sampai sekarang ya alhamdulillah bisa punya uang lebih lah untuk memenuhi kebutuhan tersier, ibarat kayak gitu. Dulu tuh mau memenuhi kebutuhan primer aja yang pertama gitu, itu kesulitan. Tapi sekarang alhamdulillah sudah semakin membaik. Dan ketika aku di posisi yang sulit tadi, orang tua aku yang pas-pasan tadi, aku juga ngelewatin fase-fase dimana aku ngekos dari umur 11 atau 12 tahun gitu. Waktu SMP, itu pertama kalinya aku ngekos tinggal sendiri di rumah orang yang aku nggak kenal nih orang siapa gitu, tapi tinggal di situ. Sehingga mungkin karena tadi aku sudah terbiasa tinggal sendiri, mungkin yang membentuk diri aku yang sekarang adalah karena aku terbiasa untuk menyelesaikan masalahku sendiri gitu. Sehingga mungkin kalau kita tinggal sama orang tua kan, kalau misalnya kita punya masalah apa-apa kadang kita punya cerita gitu ya ke orang tua, kita minta pendapat orang tua. Dan karena tadi aku tinggal sendiri, kayaknya itu juga yang membentuk diri aku yang sekarang bisa punya pemikiran yang seperti ini. Karena tadi banyak sekali masalah-masalah yang kayak dalam tanda kutip kayak secara terpaksa gitu, mau gak mau harus diselesain sendiri. Kayaknya itu juga yang ngebentuk aku yang sekarang gitu. Jadi kayak karena memang banyak dipaksa dewasa oleh keadaan. Iya, gitu bener-bener ya. Itu kayaknya kalimat yang menyimpulkan banget itu. Dipaksa dewasa oleh keadaan. Iya, oke. Nah, aku mau nanya juga nih terakhir kali ya, karena kayaknya kita udah ngobrol lumayan lama banget nih, gak kerasa. Iya. Kak Senja, sebenarnya dengan konten-konten yang dibuat nih ya, itu kan kontennya positif banget gitu ya. Kak Senja kan ngebangun image gitu, betul. Image yang Kak Senja tuh kayaknya positif banget. Pressure nggak sih? Pressure banget, karena aku tuh berpikir gini. Aku lebih nyaman dipanggil sebagai profesinya content creator dibandingkan influencer. Tapi let's say orang di luar sana mungkin secara umum asal followers sudah banyak pasti nyebutnya influencer gitu ya. Menurut aku sebenarnya influencer adalah pekerjaan yang tanda kutip kayak mustahil, karena mereka harus menjadi sosok yang positif terus, yang bisa dijadikan panutan terus. Padahal yang namanya manusia nggak mungkin 100% bersih dari kesalahan. Pasti mereka pernah melakukan kesalahan. Cuma bedanya
Kalau influencer jadi spotlight, ketika kita melakukan suatu kesalahan, orang lain pasti komentarnya kita nggak bisa atur kayak gitu. Nah, kalau ditanya pressure apa enggak, tentu pressure. Bahkan sampai sekarang aku masih sering banget mempertanyakan ke diri aku sendiri, apakah aku siap being famous, ibaratnya kayak gitu. Ya aku nggak ngerasa aku famous sih sekarang gitu. Cuma maksudnya apakah aku siap untuk menerima spotlight yang besar suatu saat nanti gitu? Apakah aku siap untuk menerima risiko dan konsekuensinya kalau misalnya nanti aku menjadi seseorang yang dikenal banyak orang kayak gitu? Itu masih menjadi pertanyaan yang sampai saat ini masih dalam proses juga aku yakinin diri gitu. Bener gak nih ini jalan yang aku pilih? Pressure-nya iya tentu, pressure jadi tekanan. Cuma ini justru aku jadiin topik dan pelajaran yang aku bahas juga di konten-konten aku. Kadang aku memperlihatkan sisi aku yang aku males-malesan gitu. Karena keseringan bikin konten yang positif, kadang orang tuh nanya, Kak Shirley pernah gak sih males-malesan kayak gitu kan? Kak Shirley pernah gak sih gabut kayak gitu? Udah tentu pernah gitu. Makanya kadang aku juga nyelip-nyelipin konten dimana aku memperlihatkan bahwa aku juga punya masa-masa dimana aku malas ngapa-ngapain, masa-masa dimana aku nggak mood ngapa-ngapain gitu. Dan itu adalah suatu hal yang normal. Yang namanya manusia nggak mungkin lah kita setiap hari produktif. 365 hari dalam setahun produktif itu kayak robot yang bisa kayak gitu ya. Kalau manusia nggak bisa. Jadi ya begitu pressure, tapi aku mencoba untuk bikin enjoy aja, dan juga justru jadi bahasan bareng teman-teman di online aku supaya saling memahami sih, bahwa ketika mereka ngelihat seseorang yang mereka idolakan pun mereka harus paham bahwa yang mereka idolakan itu manusia. Bisa juga melakukan hal-hal negatif, bisa juga ngerasa capek, bisa juga malas, dan ya kita sama-sama manusia gitu. Dan itu nggak apa-apa. Dan itu nggak apa-apa banget. Oke. Nah, tadi kan kita udah ngobrolin hal-hal yang serius nih. Sekarang aku mau lebih ke fun question. Oke, boleh. Menurut Kak Senja nih, 3 spot terbaik untuk healing ke laut yang Kak Senja mau tuh di mana aja sih? 3. Nah, kalau ke laut aku kebetulan aku pernah ke Bali, ke Nusa Lembongan kalau nggak salah. Itu aku pernah snorkeling di situ. Wah, ternyata bagus banget, dan itu snorkeling kedua aku. Pertama kali aku pernah di Lampung, di salah satu pulau, aku lupa lagi nama pulaunya. Pokoknya di Lampung, di salah satu pulau. Aku ke sana. Kan itu waktu di Lampung itu pertama kali aku snorkeling. Jadi aku belum tahu sebenarnya laut yang lain itu seperti apa. Baru ngelihat ikan Nemo aja udah aku udah seneng gitu ya. Kok ikan Nemo, ikan badut ya itu. Aku ngelihat oh ternyata cantik juga ya laut Indonesia. Sampai akhirnya aku ada kesempatan waktu itu ke Bali dan snorkeling di Nusa Lembongan, ngelihat laut yang lebih cantik lagi, terumbu karangnya yang ada warna-warni. Selama ini aku ngeliat di TV doang, nggak ngelihat di TV, terus kayak oh kayak gitu. Kukira itu di TV ya editan lah atau gimana gitu ya. Ternyata pas ngeliat sendiri beneran secantik itu gitu lautnya. Kalau laut itu di Nusa Lembongan, terus yang ada salah satu pantai juga di Lampung. Terus satu lagi di kayaknya Bali. Aku penasaran ini sih. Penasaran di Bali, aku masih belum banyak explore nih di Bali, dan ternyata kan kayaknya pantainya banget ya di Bali. Oh ya, sama satu, aku pernah di Bali itu paragliding di atas pantai Pandawa kalau nggak salah. Wah itu keren banget sih. Jadi selain snorkeling yang langsung nyelam ke lautnya, ngelihat laut dari atas itu sangat calming banget. Jadi waktu paragliding adalah pengalaman pertama aku untuk bisa terbang gitu ya, terus ngelihat dari atas ternyata pemandangan di Indonesia seindah itu. Dan setiap kali aku menceritakan pengalaman paragliding aku, rasa senengnya itu tuh nggak pernah berkurang sampai sekarang. Selalu excited ini tiap kali aku nyeritain pengalaman paragliding aku. Oke, terakhir nih Kak, harapan untuk laut Indonesia. Iya, semoga gini. Aku tuh baru-baru juga tadi belum lama baca juga ya. Ternyata kondisi kelautan kita itu sangat mengkhawatirkan ya. Aku tadi baca berdasarkan riset LIPI kalau nggak salah ada 500.000 ton plastik yang ditemuin di laut Indonesia. 500.000 ton, itu seberat apa coba? Itu plastik gitu kan, sampah plastik. Dan jangan bukan cuma riset gitu. Kadang kalau aku main ke pantai yang deket rumah aja, banyak banget gitu kan, di pinggir-pinggir ada sampah segala macam. Orang habis makan ngemper gitu, piknik tapi nggak dibersihin. Itu kan kayaknya banyak banget ya. Dan itu sangat mengkhawatirkan sekali gitu untuk keberlangsungan ekosistem laut kita. Dan laut itu kan bukan cuma sekedar itu ada air, itu ada ikan.
ada banyak potensi yang bisa Betul. lahir dari situ. Potensi ekonomi juga kan bisa lahir dari sana gitu. Apalagi Indonesia negara kepulauan yang lautnya banyak banget Betul. dan sangat bisa dieksplor kayak gitu kan, potensinya dari laut situ. Makanya ya aku berpesan apalagi kita ini tadi Gen Z yang suaranya lebih vokal gitu ya di media sosial, bisa memanfaatkan teknologi yang kita punya, bisa memanfaatkan media sosial dan platform yang kita punya itu untuk bisa sama-sama menjaga ekosistem laut di Indonesia. Mungkin salah satunya juga dengan follow Aruna gitu ya, dan ngikutin podcastnya Laut Untuk Semua gitu. Biar kita bisa sama-sama belajar kan gimana cara ngerawat lingkungan kita, terutama laut gitu. Oke, thank you banget Kak Senja atas waktunya. Ya, terima kasih banyak. Senang banget bisa ngobrol-ngobrol, dan makasih juga buat teman-teman yang udah nonton. Saksikan podcast kita di lain waktu berikutnya. Dadah. Dadah semuanya, thank you.